Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Bapak Ibu, keluarga pesantren Misbahul Ulum Paluh yang saya muliakan. Pada akhir-akhir ini saya sebagai ketua pembina Yayasan Misbahul Ulum banyak sekali mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari wali murid, dari masyarakat, dari donatur, baik yang berbentuk tulisan atau bentuk WA atau Facebook. Pertanyaan-pertanyaan mereka sekitar tentang status kepemilikan Misbahul Ulum Paluh ini. Pertanyaan itu dalam bentuk udah berapa usia Misbahul Ulum, apa yang sudah didapatkan, bagaimana status kepemilikannya, kemudian bagaimana pengembangannya, kenapa Misbahul Ulum dibentuk dalam bentuk pesantren modern bukan salafi, dan banyak contoh-contoh pertanyaan seperti itu. Pada kesempatan ini agar jelas dalam ingatan pencinta Misbahul Ulum, agar jelas bagi orang yang menjadi donatur Misbahul Ulum, saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, usia Misbahul Ulum sudah 27 tahun. Bagi satu lembaga pendidikan, usia 27 tahun masih sangat muda sekali dibanding Universitas Al-Azhar di Mesir yang telah lebih dari 1000 tahun. Melebihi Oxford di Inggris, melebihi Cambridge. Namun usia 27 tahun bagi Misbahul Ulum sudah mampu melahirkan banyak ilmuwan-ilmuwan yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan Misbahul Ulum telah bekerja sama dengan berbagai universitas besar di dunia ini. Orang bertanya, kenapa Misbahul Ulum dikembangkan dalam bentuk pesantren modern, bukan berbentuk pesantren salafi seperti yang berkembang di Labuan Haji, di Mesir dan lain-lain. Dari awal saya katakan, saya ingin melahirkan di Misbahul Ulum intelektual yang ulama dan ulama yang intelektual. Namun demikian, kita tidak melupakan nilai-nilai yang telah diwariskan oleh ulama-ulama kita terdahulu melalui pesantren-pesantren salafi. Maka dari itu kita bekerja sama dengan pesantren-pesantren yang sudah lama yang mengajar kitab kuning agar anak-anak kita juga dapat memahaminya. Pertanyaan selanjutnya, apa yang sudah dihasilkan oleh Misbahul Ulum selama 27 tahun? Secara singkat saya dapat katakan, Misbahul Ulum yang pertama telah melahirkan manusia-manusia yang beradab. Tugas kami adalah memanusiakan manusia. Karena ada manusia tapi dia tidak berwatak manusia. Yang kedua, menciptakan pekerjaan bagi masyarakat sekitar Misbahul Ulum. Cukup banyak mereka yang jualan di pinggir Misbahul Ulum itu, di samping Misbahul Ulum. Bayangkan apabila nanti Misbahul Ulum tidak ada lagi, kemana mereka akan berusaha lagi. Yang ketiga, Misbahul Ulum ingin melahirkan masyarakat yang disebut Al-Quran, baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Semoga desa Paluh ini akan menjadi contoh dari baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Pertanyaan selanjutnya dari masyarakat, kenapa bisa mendapatkan hasil yang begitu besar? Jawaban yang pertama adalah kerjasama tim yang ada di Misbahul Ulum. Kerjasama di antara pengurus yayasan dan pembina yayasan, kerjasama antara pembina dan pengawas, kerjasama di antara guru yang senior dengan yang junior, kerjasama antara Misbahul Ulum dengan masyarakat sekitar. Maka salah satu usaha dari Misbahul Ulum adalah melahirkan community development, pembangunan untuk masyarakat lingkungan. Pertanyaan yang lain, apa tantangan yang dihadapi oleh Misbahul Ulum di masa depan? Yang pertama, tantangannya adalah pada sumber daya manusia.
pada karakter manusia. Yang saya maksudkan dengan karakter ini bukan hanya pada karakter moral dalam bentuk iman, takwa, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Tapi lebih dari itu, karakter kinerja, etos kerja yang tinggi. Coba Bapak, Ibu bayangkan sekolah lain hanya 6 jam guru bertugas. Tapi di Misbahul Ulum, guru bertugas 24 jam mengurus anak-anak santri yang di dalam. Maka dari itu pegawai negeri tidak akan mampu untuk bekerja di Misbahul Ulum. Kenapa? Motivasi Misbahul Ulum adalah keridhaan Allah. Wa ridwanum minallah akbar. Bukan semata-mata pada gaji. Kemudian tantangan yang lain yang dihadapi Misbahul Ulum adalah sulitnya mendapatkan guru yang ikhlas bekerja 24 jam di dalam. Kemudian susahnya mendapatkan orang-orang yang memang yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Dia bekerja suatu bukan mengharapkan imbalan dari manusia, tapi mempenting Allah ridha kepada dia. Kemudian ada pertanyaan dari masyarakat, sudah banyak alumni Misbahul Ulum tamatan luar negeri. Ada di Timur Tengah, ada Asia Selatan. Kenapa masih mendatangkan guru-guru Misbahul Ulum dari luar daerah Aceh? Jawabannya perlu diingat, Misbahul Ulum lahir hasil usaha muhajirin dan ansar. Kalau diharapkan orang-orang ansar Paluh, tidak mungkin Misbahul Ulum berkembang seperti sekarang. Maka dari itu kita tak bisa melupakan jasa pesantren Gontor, Jawa Timur. Jasa pesantren Sidogiri. Jasa guru-guru alumni pesantren Darul Arafah. Maka apabila kita tidak mendatangkan guru-guru lagi dari luar, maka terputuslah silaturahim antara muhajirin dan ansar. Dan hal ini harus tetap kita pertahankan sampai kapanpun, agar Misbahul Ulum dikenal di mana-mana. Timbul pertanyaan lagi di masyarakat, bagaimana pengembangan Misbahul Ulum selanjutnya? Saya sering katakan, saya tidak puas Misbahul Ulum hanya berkembang di desa Paluh saja. Tapi saya kepingin cita-cita saya, setiap kabupaten di Aceh harus ada Misbahul Ulum. Sekarang kita lihat contoh pesantren Gontor di Jawa Timur. Udah 20-an pesantren berada di bawah Gontor. Dari Gontor 1 sampai Gontor belasan. Dan Gontor ke-10 berada justru di Aceh. Maka susah nanti ada Misbahul Ulum 1, Misbahul Ulum 2, Misbahul Ulum 3. Tentu saja ini kita membutuhkan guru-guru yang profesional yang datang dari daerah-daerah yang lain. Pertanyaan yang paling menarik dari masyarakat dan donatur Misbahul Ulum, bagaimana status kepemilikan Misbahul Ulum? Saat ini Misbahul Ulum telah memiliki tanah lebih kurang 14 hektar. 14 hektar untuk daerah Aceh pesantren cukup besar itu. Mungkin kalau kita tanya kepada appraiser, kalau dijual Misbahul Ulum itu berapa sampai? Mungkin udah 200 miliar atau di bawah 200 miliar. Perlu diketahui, sumber dana Misbahul Ulum sebahagian dari hibah dermawan. Ada hibah pemerintah. Sebahagian dari wakaf. Dan sebahagian dari badan usaha Misbahul Ulum. Sedikit sekali, hampir tidak ada sumber dana daripada masyarakat Paluh. Masyarakat Paluh banyak yang bekerja, membantu, tapi bukan mengeluarkan dana yang begitu banyak. Maka untuk itu, agar mengamankan dana masyarakat, maka ada 2 lembaga untuk membawa harta itu. Untuk harta hibah, ini berada di bawah Yayasan Misbahul Ulum. Dan sudah kita daftarkan semua hartanya di Kementerian Hukum dan HAM, dan sudah kita daftarkan kepada administrasi hukum. Sedangkan dana yang berasal dari wakaf, kita sudah daftarkan semua itu ke Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Aceh,
dan nadirnya adalah orang-orang yang ada dalam pengurus yayasan. Sebahagian dari pembina yayasan, SK itu dikeluarkan oleh Badan Wakaf Indonesia Perkelaan Aceh kepada Badan Kenadiran Wakaf Misbahul Ulum. Dan demikian tidak akan ada lagi orang yang mengklaim Misbahul Ulum ini milik ayah saya punya. Ayah saya membangun, sekarang diturunkan pada keturunan, tidak akan ada. Apabila ada, karena ini sudah terdaftar di negara, maka Yayasan Misbahul Ulum, pembina Misbahul Ulum dapat mempidanakan mereka. Saya katakan, ini bukan milik siapa-siapa Misbahul Ulum, tapi milik umat yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia, oleh Badan Kenadiran Wakaf Misbahul Ulum dan Yayasan Misbahul Ulum. Saya kira perhatian ini cukup berprinsip sehingga dapat memberikan ketenangan bagi orang-orang yang menyumbang Misbahul Ulum, orang yang memberikan bantuan baik dalam bentuk hibah ataupun dalam bentuk wakaf. Bapak Ibu, keluarga Misbahul Ulum yang berbahagia, kita jangan merasa bangga dengan apa yang sudah kita hasilkan, tapi kita perlu resah memikirkan tantangan untuk masa depan. Tantangan ke masa depan jauh lebih besar pada nikmat yang sudah kita dapat. Jodoh yang pasti dalam kehidupan Misbahul Ulum adalah nikmat dan musibah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari diputar dalam hidup manusia di antara nikmat dan musibah. Anti stres, anti depresi. Di waktu dapat nikmat kita harus pandai bersyukur, dan di waktu dapat musibah kita harus mampu bersabar. Bila dua macam ini mampu diamalkan oleh keluarga Misbahul Ulum, Allah memberikan jaminan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bapak Ibu, keluarga Misbahul Ulum yang berbahagia, hal ini perlu saya sampaikan. Kenapa? Pertama, karena pertanyaan-pertanyaan daripada wali santri, dari pemerintah, daripada orang-orang yang menyumbang untuk Misbahul Ulum. Alasan kedua, kenapa perlu saya jelaskan ini adalah karena ada sebahagian di keturunan orang-orang yang sama ini bekerja di Misbahul Ulum, mengabdi di Misbahul Ulum, dia mengklaim seolah-olah Misbahul Ulum milik ayahnya yang harus diturunkan pada keturunan-keturunannya. Ayah saya almarhum Haji Muhammad Taib, ketua pembina Yayasan Misbahul Ulum pertama, sudah mewasiatkan kepada kami, jangan wariskan Misbahul Ulum pada siapapun, karena itu milik umat yang dikelola oleh Yayasan Misbahul Ulum. Sekarang di Palu masih ada orang yang sangat berjasa menurut saya, Bapak Yusuf Syekh. Dia mengangkut banyak kayu-kayu yang dipakai oleh PT Arun dibawa ke Misbahul Ulum. Tentu beliau sangat tahu siapa yang menyumbang. Almarhum Asnawi Taib telah mencatat cukup bagus secara akuntan siapa-siapa yang menyumbang Misbahul Ulum. Dan semua data itu telah diserahkan kepada saya. Sampai sekarang masih ada tangan saya. Nama mereka, apa yang disumbangkan, demikian juga catatan-catatan dari almarhum Haji Kertasi Suherman. Bapak Ibu perhatian yang berbahagia, insya Allah pada YouTube selanjutnya, video-video selanjutnya, saya akan menyampaikan lagi informasi bagaimana pengembangan Misbahul Ulum ke depan, sehingga orang-orang yang mengabdi di Misbahul Ulum, dia tidak merasa mengabdi pada satu orang, tapi dia mengabdi untuk kepentingan masyarakat, kepentingan umat melalui Misbahul Ulum. Wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.